Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang penilaian akhir tahun tema 8 Bumiku. Untuk soal yang pertama, nomor 1, gambar di samping menunjukkan titik-titik sebagai warga negara dalam menjaga kebersihan lingkungan. Jawabannya adalah kewajiban dan tanggung jawab. Untuk soal nomor 2, kewajiban yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut adalah yang D, membuang sampah pada tempatnya. Untuk soal nomor 3, perhatikan gambar. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kalimat tersebut tercantum dalam batang tubuh UUD 1945, pasal dan ayat titik-titik. Jawabannya adalah pernyataan yang ketiga, pasal 31 ayat 1. Untuk soal yang keempat, yang termasuk tanggung jawab siswa di sekolah adalah, di sini ada tabel, di sini ada kegiatan. 1, meminjam buku bacaan di perpustakaan dan mengembalikan sesuai jadwal. 2, mendapat pujian. 3, mengikuti upacara bendera. 4, mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu. 5, membeli jajan di kantin. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah yang ini, 1 dan 4. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 5. Setiap akhir pekan di kampungku selalu diadakan kegiatan bersih kampung. Bapak Ketua RT selalu mengajak warganya untuk turut serta dalam kegiatan tersebut. Semua warga merasa senang mengikuti kegiatan tersebut tanpa ada yang merasa terbebani karena sudah menjadi kebiasaan. Berikut manfaat dari kegiatan tersebut kecuali. Jawabannya adalah betah dan nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Betah dan nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Kita lanjutkan soal berikutnya. Akhir-akhir ini setiap daerah di Indonesia banyak mengalami bencana banjir. Hal ini dikarenakan turunnya hujan yang tiada henti dari pagi hingga malam, sehingga air meluap di mana-mana yang menimbulkan banjir. Berikut bukan langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menghindari bencana banjir adalah berdoa supaya tidak turun hujan. Kita lanjutkan nomor 7. Nomor 7, rotasi bumi merujuk pada gerakan berputar planet bumi pada sumbunya. Bumi berputar ke arah timur, atau jika dilihat dari utara melawan arah jarum jam. Lama proses peredaran bumi mengelilingi sumbunya sering disebut juga sebagai kala rotasi bumi. Kala rotasi bumi yaitu 24 jam 56 menit 4 detik. Kala rotasi dikenal dengan 1 hari. Pergerakan pada sumbunya memiliki dampak langsung terhadap bumi. Bumi yang senantiasa berputar memungkinkan salah satu sisi mendapat sinar matahari dan sisi lain tidak secara bergantian atau yang sering disebut sebagai siang dan malam. Selain itu, akibat rotasi bumi juga menyebabkan adanya perbedaan waktu di berbagai daerah di belahan bumi. Pertanyaannya, salah satu dampak yang ditimbulkan dari pergerakan bumi terhadap sumbunya yang sesuai dengan teks di atas adalah, jawabannya adalah terjadinya siang dan malam. Perbedaan siang dan malam. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 8.
Rotasi bumi merujuk pada pergerakan berputar planet bumi pada sumbunya. Ya, ini sama dengan soal nomor 7 bacaannya. Kemudian pertanyaannya, ide pokok paragraf kedua yang sesuai adalah, jawabannya adalah dampak adanya rotasi bumi. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 9. Soalnya sama juga. Kemudian pertanyaannya, kesimpulan teks di atas adalah rotasi bumi merupakan pergerakan bumi pada porosnya dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 10. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Teori tektonik plate berisi penjelasan bahwa bumi kita ini terdiri atas beberapa lapisan batuan. Sebagian besar daerah lapisan kerak itu akan hanyut dan mengapung di lapisan, seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat perlahan sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya mengapa gempa bumi terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Gempa vulkanik ini jarang terjadi dibandingkan dengan gempa tektonik. Kata kunci berdasarkan bacaan di atas adalah, jawabannya yaitu gempa bumi. Kita lanjutkan soal nomor 11. Bumi berotasi dari arah barat ke timur. Salah satu bukti bumi berotasi adalah terbitnya matahari dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Sebenarnya yang bergerak adalah bumi, tetapi kita melihat seolah-olah matahari yang bergerak. Matahari yang seolah-olah bergerak itu disebut gerak semu harian matahari. Gagasan utama berdasarkan bacaan di atas adalah bumi berotasi dari arah barat ke arah timur. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 12. Titik-titik adalah di mana seakan-akan mentari terlihat bergerak mengelilingi bumi. Padahal sebenarnya bumi yang bergerak mengelilingi matahari pada porosnya. Hal ini menyebabkan adanya pagi hari, matahari tampak terbit dari timur dan pada siang hari berada di atas kepala kita. Lalu pada sore hari terbenam di sebelah barat. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang di atas adalah gerak semu harian. Kita lanjutkan soal nomor 13. Gerhana bulan merupakan fenomena saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan yang tertutup oleh bayangan bumi. Hal demikian terjadi jika bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak bisa mencapai bulan karena terhalang oleh bumi. Pertanyaannya, berdasarkan bacaan di atas, akibat yang terjadi di muka bumi adalah permukaan bumi yang semula terang karena cahaya bulan tiba-tiba tampak gelap. Kita lanjutkan soal nomor 14. Gerhana bulan merupakan satu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga bayangan bumi menutupi sebagian atau keseluruhan bulan. Proses terjadinya gerhana bulan ini dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada satu garis yang sama. Hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Gerhana bulan bisa terjadi karena pada saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan dalam posisi sejajar. Dengan demikian, bumi akan menghalangi sinar matahari
yang menuju ke bulan, sehingga permukaan bulan akan tertutupi oleh bayangan bumi. Pertanyaannya yaitu, berikut kalimat yang sesuai dengan isi bacaan tersebut adalah: gerhana bulan bisa terjadi karena pada saat bulan berada di antara matahari dan bumi. Kita lanjutkan soal nomor 15. Ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total hanya terjadi di permukaan bumi, yang terkenal dengan bayangan umbra bumi. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi, yang terkena bayangan penumbra bulan. Adapun gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi, yang terkena lanjutan bayangan-bayangan inti. Hal ini terjadi karena bulan berada pada titik terjauh dari bumi. Isi paragraf di atas adalah: ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan seterusnya. Kita lanjutkan soal nomor 16. Pernyataan yang tepat mengenai rotasi dan revolusi bulan beserta pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari adalah, kita perhatikan dulu pernyataan di bawah ini. 1. Waktu yang diperlukan bulan untuk sekali berotasi adalah 29,5 hari atau 1 bulan. Revolusi bulan adalah perputaran bulan pada porosnya. Lama waktu diperlukan bulan untuk berevolusi adalah 29 jam. Terjadinya pasang dan naik air laut. 5. Perubahan jumlah hari setiap bulan di kalender Hijriah. 6. Terjadinya perubahan musim. Dari pernyataan tersebut, kita jawab pertanyaannya. Pernyataan yang tepat yaitu 1, 3, dan 5. Kita lanjutkan soal berikutnya. Gerhana matahari cincin terjadi pada siang hari ketika fase bulan baru atau bulan mati, di mana cahaya matahari menuju bumi terhalang oleh bulan, sehingga bumi terkena bayang-bayang umbra. Lanjutan bulan karena bulan berada pada posisi terjauh dari bumi. Gambar berikut yang sesuai dengan pernyataan ada. Gambar yang kedua atau B. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 18. Pernyataan yang sesuai dengan gambar di samping adalah, ini ada gambar, kemudian kita cari pernyataan yang sesuai dengan gambar tersebut. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam. Kita lanjutkan soal nomor 19. Bulan Oktober menjadi bulan ke-10 setelah bulan September, dengan penanggalan yang dimulai pada tanggal 1 sampai 31. Sedangkan dalam kalender Hijriah atau kalender Islam dimulai dari tanggal 24 Safar 1443 Hijriah sampai 24 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Jika 16 Oktober 2021 dalam kalender Masehi sama dengan 9 Rabiul Awal 1443, maka penanggalan Hijriah untuk tanggal 19 Oktober 2021 dalam kalender Masehi adalah, ini kalendernya,
Jawabannya yaitu 12 Rabiul Awal 1443. Kita lanjutkan soal nomor 20. Berikut pengaruh perbedaan waktu dalam kehidupan sehari-hari di bumi kecuali. Di sini ada bacaan. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya perubahan waktu di planet bumi dan berdampak pada pembagian waktu di dunia. Pembagian waktu di Indonesia dan dunia selain disebabkan oleh rotasi bumi juga disebabkan oleh adanya garis bujur. Kita mengenal bumi dibagi menggunakan garis hayal, yaitu garis bujur dan garis lintang. Pembagian waktu di dunia secara teori jika dibagi menggunakan garis bujur akan menjadi 24 zona waktu yang berbeda karena bumi memiliki 360 derajat dan setiap 15 derajat adalah 1 jam. Dari bacaan tersebut, maka kita cari pengaruh perbedaan waktu dalam kehidupan sehari-hari di bumi kecuali. Jawabannya yaitu D. Jika di Bali masuk sekolah pada pukul 7 WITA, maka anak di Surabaya dan seterusnya. Kita lanjutkan soal nomor 21. Pasangan yang tepat dari tabel di samping adalah, di sini ada tabel tentang peristiwa revolusi bumi dan pengaruhnya. Kemudian kita cari pasangan yang tepat. Jadi peristiwa revolusi bumi yang mana dan pengaruhnya yang mana dari tabel berikut yang bisa dipasangkan dengan tepat. Jawabannya yaitu yang pernyataan pertama, 1C, 2B, 3A, 4D. Kita lanjutkan soal nomor 22. Perhatikan pernyataan berikut. Urutan yang tepat terjadinya gerhana bulan adalah, di sini ada pernyataan, 4 pernyataan, kemudian diurutkan. Yang A, semakin lama semakin banyak bagian bulan yang tertutup hingga bulan hanya terlihat sebagian dan semakin lama bulan akan terlihat menyabit. B, bulan yang bersinar terang tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit atau bayangan hitam. Bayangan hitam tersebut merupakan bayangan dari bumi sendiri. C, setelah bulan mulai terlihat menyabit, lama-lama bulan akan terlihat menghilang sebab tertutup sepenuhnya oleh bayangan bumi. Saat itulah kita tidak bisa melihat bulan dan bulan seperti menghilang. D, setelah bulan tertutup seluruhnya dan terlihat seolah-olah menghilang, kita akan menyaksikan bulan kembali muncul dari arah pertama kali bulan tersebut menghilang. Munculnya bulan tersebut dimulai dari bentuknya yang seperti sabit, kemudian semakin lama semakin terlihat dan menjadi setengah. Akhirnya bulan akan terlihat utuh sehingga tampak seperti semula. Jawab B, A, C, D. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 23. Negara ini hampir sama dengan Indonesia, yaitu merupakan negara yang memiliki pulau cukup banyak. Pulau-pulau besar seperti Pulau Mindanao, Pulau Luzon, Pulau Samar, Pulau Mindoro, Pulau Cebu, dan Pulau Palawan merupakan pulau paling banyak dihuni oleh penduduk. Negara yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah Filipina. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 24.
Berikut keadaan sosial budaya di negara yang ditunjukkan nomor 8 adalah, kita lihat dulu gambarnya. Nomor 8 itu ada di sini. Ini nomor 8. Jawabannya yaitu memiliki candi Angkor Wat. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 25. Jakarta, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Letak Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara dan negara ini termasuk negara paling luas di benua Asia. Dilansir sumber belajar Kementerian Pendidikan Kemendikbud, letak Indonesia berdasarkan letak astronomisnya, yaitu titik koordinatnya yaitu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Berdasarkan letak astronomis, Indonesia adalah negara yang memiliki iklim tropis. Selain dilihat dari letak astronomis, suatu wilayah juga dilihat berdasarkan posisi atau letak sebenarnya di permukaan bumi atau letak geografis. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu dua samudra. Benua yang dimaksud adalah Asia dan Australia. Selain terletak di antara dua benua, Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dampak positif letak geografis Indonesia berdasarkan teks di atas adalah, jawabannya yaitu kaya sumber daya alam, misal flora, fauna, dan bahan tambang. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 26. Kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh warga negara Thailand berdasarkan pada bentang alam yang tampak pada gambar di samping adalah, kita amati dulu gambarnya, kemudian kita jawab. Jawabannya yaitu pertanian dan perkebunan. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 27. Soal nomor 27. Kalimat yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah, di sini ada lagu Ambilkan Bulan Bu, ada liriknya, kita baca dulu. Kemudian ada titik-titik yang harus kita jawab. Di sini titik-titik tersebut jawabannya yaitu B, untuk menerangi. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 28. Pola interval yang di garis bawah berjarak titik-titik laras. Kita lihat dulu lagu Desaku, kita amati. Kemudian kita jawab pertanyaannya. Jawabannya yaitu yang A, 4,5. Kita lanjutkan soal berikut. Pola interval terjauh dari lagu tersebut adalah, kita lihat dulu lagunya, tentang lagu Ambilkan Bulan Bu. Kita amati lagunya, notasinya, kemudian kita jawab pertanyaannya. Jawabannya yaitu D, do sampai do tinggi. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 30. Pola interval nada yang ditunjukkan disebut. Di sini ada lagu Desaku Yang Ku Cinta karangan El Manik. Kita lihat liriknya dan notasinya.
Kemudian kita jawab pertanyaannya. Jawabannya yaitu prim. Demikian pembahasan tentang PAT 8, tema 8 Bumiku. Semoga kita lanjutkan tentang pembahasan tentang soal PAT tema 9 kelas 6. Untuk ditunjukkan pada nomor 1 dan 3. Kemudian kita lanjutkan nomor 2. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Semboyan ini digunakan untuk menjaga persatuan dan kesatuan karena akibat perbedaan beragama, yaitu agama Buddha dan Hindu. Saat itu Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Manakah pernyataan berikut yang menunjukkan bahwa makna Bhinneka Tunggal Ika masih sesuai dengan zaman modern sekarang dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Yaitu jawabannya Bhinneka Tunggal Ika menjadi pengikat bangsa yang beragam agama, suku, dan seterusnya. Kita lanjutkan soal nomor 3. Salah satu perjuangan para pahlawan dalam memperoleh kemerdekaan bangsa Indonesia adalah melalui lahirnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan ikrar para pemuda dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Manakah perilaku yang tepat dilakukan di zaman modern ini dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa? Memupuk sikap kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Kita lanjutkan soal nomor 4. Makna persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia dan negara ditunjukkan pada nomor titik-titik. Di sini ada pernyataan. 1. Memperalat hubungan antar masyarakat. 2. Pembangunan nasional akan berjalan lebih lancar, aman, dan baik. 3. Tidak ada konflik yang timbul di lingkungan kita. 4. Supaya keutuhan dan keamanan NKRI tetap terjaga. 5. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Jawabannya yaitu 2, 4, dan 5. Kita lanjutkan nomor 5. Dampak positif dari peristiwa di samping terdapat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara adalah tumbuhnya semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan. Kita lanjutkan soal nomor 6. Sikap yang tepat dilakukan terhadap hasil keputusan dari kegiatan di samping adalah sikap yang tepat dilakukan terhadap hasil keputusan dari kegiatan seperti gambar di bawah ini, yaitu menerima dan melaksanakan keputusan dengan tanggung jawab. Kita lanjutkan soal nomor 7. Bacalah teks berikut. Di sini ada bacaan. Firman masih terjaga malam itu. Dia sangat gelisah. Dia duduk sambil menatap ke langit. Ibunya masuk ke kamar untuk memberi semangat. Mulutnya menghafal nama-nama urutan sistem tata surya. Kadang matanya terpejam mengharap dapat cepat menghafal dan melekat di otak. Namun rasa kantuk yang kuat sering menghapus hafalan yang harus bisa tekadnya dalam hati. Firman tak rela jika esok saat mempresentasikan urutan tata surya tidak lancar, apalagi ayahnya sudah berjanji akan membelikan buku bacaan yang disukai jika mempresentasikan sistem tata surya dengan baik. Sistem tata surya dimulai dari titik-titik lupa lagi keluhnya. Kesal peristiwa yang dalam teks tersebut adalah tidak mudah putus asa dalam meraih keinginan. Kita lanjutkan soal nomor 8. Namanya Meli.
Dia kini duduk di kelas 6 di sebuah sekolah ternama di kotanya. Dia tidak terlalu menyukai hal-hal realistis yang membuatnya harus berpikir sampai jenuh. Bahkan dunia khayalnya kadang-kadang melebihi batas. Melly hanya suka satu materi pelajaran, yaitu tentang antariksa seperti tata surya, matahari, galaksi, dan sejenisnya. Cita-citanya bahkan ingin menjadi astronot. Dunia antariksa selalu membuatnya penasaran. Malam ini Melly duduk di sebuah gazebo. Melly sedang duduk di gazebo yang ada di samping rumahnya. Dia mengerjakan PR di situ. Malam itu bulan purnama, bintang-bintang bertaburan di langit. Indah sekali. Melly memandang ke atas dan melihat semuanya. Sebuah benda berwarna merah nampak seperti bintang ikut menemani bulan. Bukan bintang, itu planet Mars. Ada lagi benda lain yang tidak tampak aneh meskipun samar-samar. Sebuah benda langit yang nampak bercincin, Saturnus. Apa aku dapat melihatnya? Katanya girang. Kedua planet itu tampak lebih besar dan terlihat jelas. Melly melihat sebuah benda lagi yang terbang dan cukup panjang. Sepertinya itu komet. Bagaimana suasana utama dalam teks di atas? Jawabannya yaitu takjub. Nomor 9. Bacalah kutipan cerita berikut. Seorang anak yang belum banyak mengenal teknologi sedang mencoba komputer, lalu dia menyalakan dan menekan semua tombol yang ada di sana. Dia pun mencari benda-benda yang digunakan untuk menyalakan komputer. Bagian alur cerita yang ditampilkan dalam kutipan teks di atas adalah pengenalan cerita. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 10. Di sini ada bacaan. Kita baca dahulu. Salah satu proses perubahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi adalah terjadinya modernisasi. Modernisasi bisa dikatakan sebagai perubahan sosial yang direncanakan. Dilansir dari buku Ensiklopedia Sosiologi Perubahan Sosial 2018 karya Johan Hesti dan kawan-kawan. Modernisasi adalah sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Modernisasi bisa juga diartikan sebagai suatu proses perubahan dari masyarakat tradisional menuju ke wujud masyarakat modern. Faktor utama penyebab modernisasi adalah berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat. Amanat dalam teks di atas adalah kita harus mempertahankan budaya dalam negeri agar tidak tergeser oleh budaya asing. Kemudian kita lanjutkan nomor 11. Bacalah teks di bawah ini. Pak, sini Pak, saut dari kejauhan. Pak tua langsung menghampiri. Ternyata dia diberikan banyak botol plastik oleh gadis itu. Dari botol bekas minuman air biasa, botol bekas saus cabai, botol air minum, teh, hingga botol minuman susu. Wah, ini rezeki saya hari ini, bisiknya. Lalu gadis itu memberinya beberapa lembar uang 5 ribuan yang terlihat masih sangat baru. Dan Pak tua itu mengucapkan terima kasih dan segera mencari tempat yang bisa memberinya rezeki. Dari kisah ini, saya salut dengan kejujuran Pak tua yang tidak mau mengambil hak orang lain, walau ia tahu itu adalah gudang rezeki baginya. Ia percaya bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur. Tiap manusia ada porsinya masing-masing. Tuhan itu adil hingga ia mendapat rezeki yang tak disangka-sangka dari seorang gadis penghuni salah satu kos luar biasa. Watak seorang gadis pada teks di atas adalah
baik hati. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 12. Bacalah teks di bawah ini. Pak, sini Pak. Saut dari kejauhan. Pak tua langsung menghampiri. Ternyata ia diberikan sebuah botol plastik. Bacaan ini sama dengan bacaan nomor 11 tadi. Kemudian kita mengerjakan soalnya. Masalah utama dalam teks cerita di atas, yaitu Pak tua mempercayai bahwa Tuhan itu adil. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 13. Bacalah penggalan cerita di bawah ini. Kami sudah bosan membahas konflik antar suku kita. Konflik hanya akan menimbulkan kekacauan bagi kita. Bahkan nyawa bisa hilang karena itu. Suku kita berdua sama-sama bagian dari negara Indonesia. Bila kita bersatu, Indonesia bisa menjadi negara besar. Kata Maringgi. Saya setuju. Mari kita bersatu, kita akhiri perselisihan ini. Mari kita lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, jawab Siregar. Mendengar kesepakatan Maringgi dan Siregar, seorang tokoh masyarakat terharu mendengarnya. Tokoh masyarakat itu memegang kedua tangan kanan mereka dan menyatukan seraya mengucapkan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Salah satu tokoh utama dan tokoh tambahan dalam teks cerita di atas adalah Maringgi dan seorang tokoh masyarakat. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 14. Bacalah teks berikut. Lani dan Komang bersahabat. Sejak kecil mereka sering belajar dan bermain. Walaupun mereka berasal dari suku yang berbeda. Komang berasal dari Bali, sekarang tinggal di Malang karena ayahnya pindah tugas di Malang. Lani dan Komang mempunyai sifat kegemaran yang berbeda. Lani adalah anak yang ceria dan periang. Lani juga anak yang gemar menolong orang yang sedang kesulitan. Naik sepeda adalah salah satu kegemaran Lani. Komang adalah anak yang pandai menggambar. Kegemaran Komang adalah menggambar benda-benda di sekitar. Komang anak yang pandai, tapi memiliki sifat pendiam dan kurang bisa berkomunikasi dengan orang lain di sekitarnya. Suatu hari, Lani meminta Komang untuk mengikuti lomba menggambar. Komang awalnya tidak yakin untuk mengikuti lomba tersebut. Lani terus memberikan motivasi yang sangat dan semangat kepada Komang untuk mengikuti lomba. Ternyata Komang takut gagal, tetapi mengikuti lomba tersebut. Dia takut kalah dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik ketika lomba nanti. Dia berpikir pasti yang menang adalah anak yang berasal dari Malang saja, bukan seperti dirinya yang berbeda dengan anak yang lain. Simpulan paragraf di atas adalah jawabannya yaitu yang B. Lani dan Komang bersahabat walaupun mereka berbeda dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 15. Bacalah cerita berikut. Aku tiba di sekolah pukul 6.00 pagi. Sesampainya di pintu kelas, aku berjalan ke meja dan meletakkan tas di sana. Melihat sekeliling kelas, belum ada yang datang. Aku mengambil sapu yang tergantung di pojok belakang kelas. Hari ini memang bukan giliranku piket, tapi tak apalah aku menyapu kelas ini. Aku menarik nafas panjang. Kulihat lantai kelasku sangat kotor. Potongan kertas sehabis membuat prakarya kemarin siang masih tersebar di sembarang tempat. Saat hendak menyapu, aku dikagetkan dengan suara Andi dan Bram masuk kelas. Ngapain kamu datang pagi-pagi, kata Bram sedikit mengejek. Aku hanya diam melanjutkan kegiatan menyapuku. Sebentar lagi anak-anak kita datang. Kita dibantu Rian saja menyapu karena kita kemarin yang membuat kotor kelas kita, kata Andi. Mereka meletakkan segera tasnya di meja, kemudian mereka melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan. Karena kami bersatu untuk bersama-sama membersihkan kelas, maka dalam sekejap kelas pun bersih. Belajar menjadi nyaman. Pesan pada cerita tersebut adalah melakukan pekerjaan bersama akan terasa lebih ringan.
Kita lanjutkan soal nomor 16. 1. Tidak memiliki cahaya sendiri. 2. Sepanjang hari langit berwarna hitam. 3. Suhunya sangat tinggi. 4. Tidak ada suara karena tidak ada udara. 5. Posisinya paling dekat dengan matahari. 6. Permukaannya berdebu. Ciri-ciri bulan ditunjukkan oleh nomor 2, 4, dan 6. Kita lanjutkan soal nomor 17. Pasangan yang tepat antara nama planet dengan ciri-cirinya adalah, jawabannya yaitu 1Q, 2R, dan 3P. Kita lanjutkan soal nomor 18. Berdasarkan gambar di bawah ini yang termasuk planet dalam ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 4. Kita lanjutkan nomor 19. Berdasarkan ciri kedua planet di atas, pernyataan pembanding yang sesuai adalah, di sini ada planet A dan planet B, juga pernyataan-pernyataan ciri-cirinya. Kemudian setelah kita baca dan kita pahami, kita jawab pertanyaannya. Yang jawabannya adalah planet A kala revolusinya lebih lama daripada planet B. Kita lanjutkan soal nomor 20. Berdasarkan tabel di bawah ini, urutan kala revolusi planet dari yang paling cepat hingga paling lambat ditunjukkan oleh nomor, di sini ada nama planet dan jaraknya dari matahari. Setelah kita baca, kita pahami, dan kita bandingkan, kemudian kita jawab pertanyaannya. Yang jawabannya yaitu C. 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7. Nomor 2. Pengaruh peristiwa seperti gambar di samping terhadap kehidupan di bumi adalah, terjadinya siang dan malam. Kemudian kita lanjutkan. Pengaruh peristiwa seperti gambar di samping terdapat terhadap kehidupan di bumi adalah, bulan selalu tampak sama. Kita lanjutkan soal nomor 23. Di sini ada kesalahan ketik. Pertanyaannya, alat komunikasi modern terdapat pada nomor, jawabannya adalah A, 1 dan 3. Kemudian nomor 24. Dampak positif dari alat teknologi tersebut adalah menambah informasi dan sebagai sarana hiburan. Nomor 25. Salah satu dampak negatif yang terjadi dengan maraknya situs seperti gambar di bawah ini terdapat perkembangan sosial budaya masyarakat, yaitu menurunnya jumlah konsumen dari pedagang kecil. 26. Media sosial semestinya dimanfaatkan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan menyebarkan berita positif. Sayangnya beberapa pihak memanfaatkannya untuk menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi nyata atau hoak. Jika hal tersebut dibiarkan, dikhawatirkan akan membahayakan generasi muda. Tindakan sederhana apa yang harus dilakukan agar kita tidak terjerumus menyebarkan berita hoax? Jawabannya yaitu mencermati alamat situs atau website pengirim berita. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 27.
Interval nada pada lagu di bawah ini adalah, di sini ada lagu Bintang Kejora. Jawabannya yaitu yang D. Jawabannya yaitu 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 28. Properti yang digunakan pada tarian seperti gambar di bawah ini adalah, jawabannya yaitu rebana, selendang, penghias kepala, kalung, sabuk. Untuk soal nomor 9, tari kreasi daerah yang terkenal dari Kota Malang adalah tari topeng Malangan. Tarian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Gajayana dan Kanjuruhan berkuasa pada abad 7 di wilayah Jawa Timur. Saat ini tari topeng Malangan sering dipentaskan secara kolosal dalam acara-acara peringatan hari-hari besar. Properti tarian yang digunakan adalah sampur topeng, irahan, anting, selendang, dan keris. Berdasarkan deskripsi di atas, makna dari topeng Malangan adalah mencerminkan karakter bangsa yang mengagungkan nilai-nilai persatuan. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 30. Perhatikan petunjuk kegiatan berikut. 1. Menggunakan pisau kecil atau alat butsir atau sudip untuk menyelesaikan lebih lanjut. 2. Menekan atau membanting-banting tanah liat agar gelembung-gelembung udara di dalamnya keluar dari tanah liat menjadi padat. 3. Menyiapkan tanah liat secukupnya. 4. Setelah terbentuk, keringkanlah patung di tempat yang teduh. Jangan menjemur patung basah di terik matahari agar tidak retak. 5. Bentuklah sesuai keinginan binatang atau manusia dengan cara memijit dan menekan. Urutan pembuatan patung yang benar adalah, jawabannya yaitu C. 3, 2, 5, 1, 4. Demikian pembahasan soal PAT tema 9 menjelajah angkasa luar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.